Pesugihan babi ngepet. Ini adalah salah satu bentuk pesugihan dalam mitos masyarakat Indonesia, terutama di Jawa dan sekitarnya. Konon, orang yang ingin cepat kaya melakukan ritual tertentu untuk memelihara babi ngepet, yaitu babi jadi-jadian, yang digunakan untuk mencuri uang atau harta orang lain secara gaib. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah pasangan Didi dan Nurmala. Mereka bukanlah keluarga kaya, tetapi kehidupan mereka cukup untuk makan sehari-hari. Namun, Didi selalu merasa tak puas. Ia iri melihat tetangganya yang mendadak kaya tanpa alasan jelas. Rumah mereka mewah, sawah mereka luas, dan mereka tak pernah terlihat bekerja keras. Suatu malam, Didi duduk di beranda rumah sambil merokok. Pandangannya kosong, pikirannya dipenuhi oleh satu hal. Bagaimana caranya cepat kaya tanpa harus bersusah payah? Saat itulah seorang pria tua bertongkat datang menghampiri. Sosoknya asing, tetapi matanya tajam seperti bisa menembus isi kepala Didi. "Kau ingin kaya?" Suara pria itu berat dan menggema. Didi terkejut, tetapi ia tidak bisa menolak godaan itu. Ia mengangguk tanpa sadar. Pria itu tersenyum samar dan berbisik di telinganya, menceritakan ritual pesugihan babi ngepet, sebuah jalan menuju kekayaan, tetapi penuh risiko. Malam itu, Didi menemui istrinya, Nurmala, dan menceritakan semuanya. Nurmala ketakutan. Ia menolak keras ide itu. "Jangan, Mas. Itu ilmu hitam. Kita tidak tahu akibatnya." Namun Didi telah dibuat buta oleh nafsu. Ia menenangkan Nurmala dengan janji kekayaan, bahwa semua akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, ritual mengerikan dimulai. Didi mengikuti semua perintah pria tua itu. Malam gelap tanpa bintang, hanya diterangi cahaya lilin merah yang berkedip-kedip. Dengan doa dan mantra yang tak bisa dipahami, Didi merasa tubuhnya panas, seperti ada sesuatu yang merayap dalam darahnya. Lalu, seketika dunia menjadi gelap. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi dalam tubuhnya. Ia merasakan tubuhnya menyusut, kakinya berubah menjadi 4, dan kulitnya ditumbuhi bulu kasar. Nafsu aneh muncul di kepalanya. Ia ingin berlari, menyelinap ke rumah-rumah, mencuri emas dan uang tanpa ketahuan. Ia telah menjadi babi ngepet. Di rumah, Nurmala duduk dengan wajah pucat. Di hadapannya, lilin merah berdiri tegak. Ia tahu tugasnya, menjaga lilin tetap menyala. Jika lilin padam, maka suaminya dalam bahaya. Namun, desa kecil itu tidak bodoh. Sudah lama warga curiga bahwa ada yang melakukan pesugihan. Mereka sering kehilangan uang secara misterius, dan mereka merasakan aura gelap di malam-malam tertentu. Malam itu, sekelompok warga yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama Jaka melakukan ronda. Mereka membawa obor, parang, dan air garam. Mereka ingin menangkap babi ngepet yang selama ini meneror desa. Di dalam rumah, Nurmala mulai berkeringat. Lilin di hadapannya mulai berkedip-kedip, seakan tertiup angin meskipun jendela dan pintu tertutup rapat. Tiba-tiba, angin kencang menerpa rumah itu. Lilin padam. Saat itu juga, di tengah hutan, babi ngepet yang adalah Didi jatuh tersungkur. Tubuhnya gemetar, ia kehilangan kendali atas dirinya. Dari kejauhan, ia melihat cahaya obor mendekat. Puluhan warga mengepungnya. Ia berusaha lari, tetapi tubuhnya terlalu lemas. "Bunuh dia!" teriak seseorang. Tombak dilemparkan, parang dihujamkan, darah menggenang di tanah. Babi itu menjerit memilukan, jeritan yang terdengar seperti suara manusia. Lalu, tubuhnya berhenti bergerak. Ia jatuh terduduk, matanya membelalak. Air mata mengalir tanpa henti. Ia tahu, Didi telah mati. Pagi harinya, warga menemukan sesosok mayat lelaki tanpa busana di tepi hutan. Tubuhnya penuh luka, matanya masih terbuka, seakan menatap kosong ke langit. Itu adalah Didi. Sejak hari itu, desa itu tak lagi diganggu kehilangan uang secara misterius, tetapi mereka juga tak bisa tidur nyenyak. Kadang, di malam tertentu,
Mereka masih bisa mendengar suara babi menangis di kejauhan. Setelah pagi menjelang, berita tentang kematian Didi menyebar ke seluruh desa. Mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, penuh luka, dan tak mengenakan pakaian. Semua orang paham apa yang terjadi, namun tak seorang pun berani membicarakannya secara langsung. Nurmala, yang sejak semalam tak berhenti menangis, terjatuh pingsan di depan pintu rumahnya saat melihat jasad suaminya diarak oleh warga. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan bibirnya gemetar. Ia tahu Didi telah memilih jalan yang salah, tetapi ia tak pernah siap menerima akibatnya. Malam itu, rumah Nurmala terasa begitu sepi dan dingin, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani kesedihannya. Ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat tatapan kosong Didi saat tubuhnya ditemukan di hutan. Namun, ada sesuatu yang lebih menyeramkan menantinya. Saat jam menunjukkan pukul 3 dini hari, terdengar suara langkah kaki di halaman rumahnya. Awalnya pelan, tetapi lama-kelamaan semakin dekat. Seperti ada sesuatu yang sedang mengelilingi rumahnya. Nurmala menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia meraih lampu minyak dan mendekati jendela. Ia ingin mengintip, tetapi sesuatu di dalam dirinya menolak. Lalu, brak, suara keras menggema dari arah pintu belakang. Seakan ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Nurmala tersentak mundur, napasnya memburu. Tak lama kemudian, terdengar suara geraman aneh. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan yang dikenal. Seperti gabungan suara babi dan manusia yang merintih dalam kesakitan. Nur, ma, la, suara itu terdengar pelan, tetapi jelas. Darah Nurmala membeku. Itu suara Didi. Ia menutup mulutnya, menahan teriakannya sendiri. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin membanjiri wajahnya. Kemudian, dari celah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat tulang punggungnya terasa beku. Sosok bayangan berdiri di tengah halaman. Bayangan itu pendek, berkaki 4, tetapi memiliki mata manusia yang menatap langsung ke arahnya. Mata yang penuh duka. Mata Didi Nurmala tersandung ke belakang, jatuh terduduk di lantai. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berpikir. Hanya bisa menatap bayangan itu yang perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Sejak malam itu, rumah Nurmala menjadi semakin mencekam. Para tetangga sering mendengar suara langkah kaki di sekitar rumahnya saat malam hari. Beberapa bahkan bersumpah melihat sosok bayangan menyerupai babi, tetapi dengan wajah manusia yang tampak penuh kesedihan. Nurmala semakin kurus dan pucat. Ia tak pernah lagi terlihat keluar rumah, seakan hidup dalam ketakutan yang tak berujung. Hingga, pada suatu pagi, seorang tetangga mengetuk pintu rumah Nurmala. Tak ada jawaban. Tetangga itu mencoba memanggilnya, tetapi tetap tak ada sautan. Akhirnya, mereka mendobrak pintu, dan di sanalah Nurmala ditemukan. Ia duduk di sudut rumah, matanya kosong, bibirnya membiru, tubuhnya dingin seperti es. Di lantai, di hadapannya, ada bekas jejak kaki babi yang berlumuran darah, seakan sesuatu telah datang menjemputnya di malam sebelumnya. Sejak hari itu, rumah Nurmala dikosongkan. Tak ada yang berani menempatinya. Tetapi para warga percaya, setiap malam bulan purnama, dari dalam rumah itu, masih terdengar suara langkah-langkah misterius dan rintihan lirih yang menyebut satu nama. Nur, Ma, La,